Hai traders, nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara screening saham atau cara menseleksi saham perusahaan-perusahaan yang bagus yang bisa kita investasikan dalam jangka panjang seperti itu. Nah ini sudah beberapa minggu saya tidak buat video karena ada beberapa kendala ya. Nah dan sekarang saya akan membuat video khusus untuk screening saham. Simak baik-baik. Oke, kita mulai. Nah, pertama, di sini saya sudah masuk ke mesin pencari ya, yang saya gunakan yaitu Mozilla, bukan Mozilla, Chrome ya, sorry. Oke, pertama kita klik di halaman pencari ini, kita ketik Trading View ya, ini Trading View. Oke, setelah kita masuk ke situsnya, selanjutnya kita klik idtradingview.com. Nah, kita masuk ke situsnya dulu. Oke, selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, sudah masuk ya. Sekarang setelah masuk ke situsnya, kita klik penyaring. Oke, kita pilih penyaring saham. Tunggu ya. Ini jaringannya agak jelek nih. Orang sabar disayang Tuhan. Sabar itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar buat diri Anda. Ya, investor itu kan harus sabar ya. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa perusahaan. Kita tunggu dulu. Oke, nah. Di sini setelah muncul beberapa perusahaan ya, di sini ada 665 perusahaan yang kriteria yang diatur di sini itu ada beberapa komponen ya. Nah, di sini ada perubahannya, ada IPS-nya. Nah, di sini kita akan atur ini. Caranya untuk men-screening, untuk mengseleksi, kita hapus dulu ini. Ya, kita hapus kriterianya, nanti kita masukkan kriteria yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Untuk menyeleksi, untuk mencari perusahaan-perusahaan terbaik yang bisa kita investasikan jangka panjang. Seperti itu. Nah, kita tunggu dulu. Ini masih loading. Ya. Nah, di sini sudah terhapus semua. Nah, sekarang kita masuk ke cari kolom ya. Ini. Yang titik 3 ini ya. Kita klik. Kemudian, nah di sini masih ada. Kita hapus dulu. Ini masih agak loading ya. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, setelah itu kita ketik cari kolom ini. Nah, ketika kita ingin mencari perusahaan-perusahaan yang terbaik, tentunya kita ingin mencari perusahaan yang harga wajarnya murah ya. Seperti itu. Ini ingat ya, harga wajar bukan harga pasar ya, bukan harga pasar, tapi harga wajarnya. Itu kita lihat ya, kita ketik harga. Nah, harga ini dipengaruhi oleh dua kriteria, yaitu PER dan PBP-nya. Nah, PER-nya itu ya ini ya, rasio harga terhadap penghasilan. Kemudian PBP-nya itu harga buku terhadap harga pada buku ya, sorry. Harga pada buku. Nah, setelah kita centang, kita kasih aktif nih, ya. Kita kasih aktif dulu. Nah, ini harga. Nah, kita kasih aktif. Nah, di sini kita pilih di bawah 11 ya. Di bawah 11. Seperti itu. Kemudian kita tunggu diproses ya. Di sini ada 665. Nah, sudah berubah ya. Setelah kita pilih komponen pair-nya sudah berubah ya, sudah berkurang. Kemudian ini setelah aktif. Nah, ini warna biru ini sudah aktif ya. Nah, sekarang kita ganti PBP-nya. Kita ketik ini yang seperti candlestick ya. Kita klik lalu kita pilih di bawah 2. Oke. Nah, setelah itu diproses ya. Nah, di sini sudah berkurang menjadi 404 saham ya, perusahaan. Nah, seperti itu.
Nah, kenapa 11 dan 2? Karena menurut Buffett Books ya, atau teorinya Warren Buffett dengan value investing, bahwa ketika FAIR dan PBP itu dikalikan 2, maka ketika hasil kalinya itu tidak boleh lebih dari 22,5. Nah, ini 11 dikali 2 itu hasilnya 22. Maka belum lebih dari 22,5, belum lebih ya. Seperti itu. Jadi saya mengikut teorinya Warren Buffett ya sebagai bapak value investing dunia. Oke, selanjutnya apakah berhenti sampai di sini? Ya tentu tidak. Kita pilih lagi, kita lihat lagi ROE-nya ya. ROE-nya pengembalian akan ekuitas. Nah, ini dia ya. Pengembalian akan ekuitas TTM ya. Oke. Nah, kita centang, setelah itu kita kasih aktif lagi. Kita tunggu. Oke. Sekarang ROE-nya kita kasih aktif. Nah, di sini kita kasih di atas 10 ya. Kita kasih di atas 10. Nah, seperti itu. Ketika sudah masuk di atas 10, nah di sini akan otomatis berubah ya. Dari ratusan saham tadi ya. Sekarang sisa 62 saham saja. 62 perusahaan-perusahaan terbaik seperti itu. Ini ada Astra, ada UNTR, ada Gudang Garam dan seterusnya. Nah, tentu ketika kita ingin investasi jangka panjang, pastinya kita berharap perusahaan yang kita miliki akan memberikan dividen untuk kita atau keuntungan hasil penjualan produk perusahaannya. Nah, kita pilih lagi dividen ya. Kita klik dividen. Nah, di sini hasil dividen ya. Nah, kita centang. Setelah kita centang, selanjutnya akan muncul. Kita kasih aktif dulu. Dividen yang dihasilkan. Oke, kita kasih aktif. Kita kasih di atas 5 ya. Kita kasih pengembalian dividen di atas 5. Nah, oke, selanjutnya setelah aktif, nah di sini sudah terpilih sisa 19 perusahaan dengan yang membagikan dividen dengan kriteria terbaik menurut kita ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tentukan seperti itu. Jadi di sini ada PTBA, BJBR, PWR, Demas dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini kalian pilih ya, pilih perusahaan-perusahaan ini untuk diinvestasikan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, tapi tentunya tetap kita memperhatikan laporan keuangan dari perusahaan ini ya. Jangan diabaikan karena perusahaan yang baik itu pertumbuhannya akan seperti gambar ini ya. Grafiknya itu naik terus seperti itu. Nah, di sini tentunya kalian bisa ubah lagi ya, bisa ubah lagi sesuai dengan kriteria-kriteria yang kalian inginkan seperti itu, yang Anda butuhkan seperti itu. Nah, tapi untuk melihat perusahaan terbaik sudah ini ya, sudah ditentukan bahwa pertama kita melihat dari harganya ya, kemudian kita lihat dari ROE-nya dan dividen yang dihasilkan. Simpel itu, sesimpel itu. Ya, seperti apa yang diajarkan kepada guru saya, bahwa untuk melihat perusahaan terbaik kita lihat dari harganya ya, dari harganya murah atau tidak seperti itu. Kemudian kita lihat pertumbuhannya seperti apa, kemudian dividen yang dihasilkan seperti apa, seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini pembahasan tentang screening saham ya. Nah, di episode selanjutnya saya akan membuat ya video khusus tentang cara membayar atau melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ya. Kita sebagai investor tentu telah membayar pajak dan pajak itu wajib kita laporkan. Nah, seperti itu nanti saya akan buat di video selanjutnya. Oke, see you next time.